lihat di Zoom ya. Bapak, Ibu, jajaran komisaris dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Mata Cicendo yang Allah muliakan. Bapak, Ibu yang Allah muliakan, bagaimana akhir terindah dari saum yang sudah kita lakukan adalah kita bisa menjaga fitrah. Makanya ending dari ibadah saum kita menggunakan dua ibadah yang menggunakan kata fitrah. Zakat fitrah, sholat idul fitri, bahkan sekarang kita sebut silaturahmi ba'da idul fitri. Ada yang memberi namanya halal bihalal, silaturahmi idul fitri. Jadi ujung dari pelaksanaan saum adalah fitrah. Ibu bapak, pertama kita harus bersyukur Allah masih memberikan umur kepada kita, kemarin kita bisa melaksanakan ibadah saum. Ada yang usianya lebih muda dari saya, seminggu sebelum Ramadan dipanggil oleh Allah. Ada mahasiswa bimbingan saya, sebulan sebelum Ramadan dipanggil oleh Allah. Mereka usianya di bawah saya. Jadi secara pribadi saya bersyukur Allah masih memberikan kesempatan. Bapak Ibu yang hadir di sini, kita semua yang di rumah masing-masing juga tentu bersyukur kita kemarin bisa menikmati bulan yang penuh berkah. Catat, tak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa kita masih bisa menikmati Ramadan tahun mendatang. Walaupun kita tetap berharap. Tapi kan kita tidak tahu. Karena Bapak Ibu yang Allah muliakan, manusia itu ya, ini. Oke. Manusia itu ada yang bisa bantu saya? Dipindahin aja. Manusia itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi waktu ada 3 kemungkinan. Pertama, maghbun, terperdaya. Man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa maghbun. Kalau kualitas kesolehan kita enggak pernah beranjak di situ, dia tertipu waktu karena jatah umurnya makin habis, makin berkurang. Tapi dia itu kualitas kesolehannya tetap. Yang kedua, ya, manusia yang mal'un. Mal'un ini manusia yang kesolehannya makin berjalannya waktu, makin menurun. Jadi bukannya meningkat, tapi menurun. Dan yang ketiga adalah manusia yang marhum. Marhum itu adalah orang yang kualitas kesolehannya makin hari, makin soleh, makin soleh. Kita akui bahwa secara fisik, Bapak Ibu sekalian, kita ini akan mengalami penurunan secara fisik. Ya. Ibu-ibu pertama kali masuk ke Rumah Sakit Cicendo, bajunya ukuran apa? S. Ya. Sekarang ukuran apa? Ya, gitu. Ada yang masih tetap S, tapi kebanyakannya udah mulai ke M, bahkan ada yang L dan XL. Nah, berarti secara fisik itu kita mengalami penurunan. Ya, daya ingat juga mengalami penurunan. Pak, hari istri Bapak saha namina? Mamah, kayak mamah terserah. Suami yang lupa nama istrinya karena 20 tahun manggil mamah. Kalau sekretaris siapa? Sinta. Jadi ibu bapak ketika ditanya nama istri, mama. Begitu ditanya nama sekretaris, Sinta. Langsung. Ada masalah nggak dengan bapak ini? Tidak ada masalah. Karena 20 tahun dia manggil istrinya mama. Kalau Sinta kan tiap hari, Sinta. Jadi jangan dulu suudon, ya. Gitu. Nah, Bapak, yang bahaya kalau Sinta jadi mama. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Kan gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi yang namanya manusia itu 3 kemungkinan. Ada yang maghbun, ada yang mal'un, ada yang marhum, tercerahkan. Semua balik ke kita.
Apakah kita ini kesolehannya makin baik, makin bijak, makin pemaaf, makin pandai mengapresiasi orang, ya kan gitu. Kan harusnya orang tuh makin tua mungkin makin wise, makin bijak, makin soleh, makin tidak butuh pujian, makin tidak sudah saya mah udah pengabdian sekarang. Nah, kalau orientasi saya umur udah segini, pengabdian saya apa sih? Kalau besok saya dipanggil oleh Allah, apa sih yang harus saya bawa? Jadi sudah dunia itu tetap dicari, tapi dia hanya di genggaman, nggak ada di hati kita. Kan ada yang makin tua, makin dunia itu makin menguasai hatinya, gitu. Tapi ada yang makin bijak. Nah, Bapak Ibu, inilah yang disabdakan oleh Rasul dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahwa manusia menyikapi waktu itu di 3 kemungkinan. Ya tentu kita bisa memposisikan diri ada di mana. Semoga saum yang kita lakukan ini membawa kita menjadi orang yang marhum. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah telah menciptakan manusia ini unik. Dan di dalam keunikannya itu manusia diberi sebuah potensi yang namanya fitrah. Nih, konsep fitrah itu ada dalam 2 ayat, banyak ayat dan hadis, tapi saya cantumkan satu-satu. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Allah mengeluarkan kamu dari rahim tidak tahu apapun. Jadi digambarkan seperti kertas yang putih. Nah, tapi Allah ngasih perangkat pendengaran, penglihatan, akal. Dikuatkan dengan hadis, setiap manusia dilahirkan suci. Jadi manusia itu suci. Makanya Idul Fitri itu sebuah doa, semoga kita kembali kepada kesucian. Sebuah harapan, semoga kita tetap menjaga fitrah kita sebagai manusia. Yang namanya manusia itu cinta kepada kebaikan, senang berbuat sesuatu yang mulia untuk orang lain. Itu sudah bawaannya, Bapak Ibu. Nah, tetapi memang fitrahnya manusia ini bisa terkotori, bisa terkontaminasi. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh perbuatan-perbuatan buruk manusia mengotori fitrah yang bersih itu. Gitu. Nah, jadi yang namanya fitrah itu suci. Kemudian kita tidak mungkin, Bapak Ibu, yang dimaksud suci tadi itu suci terus gitu. Karena namanya manusia itu makhluk yang unik. Ternyata tidak ada manusia yang tercipta sama. Di dalam Al-Quran manusia dipanggil dengan 4 nama. 1, manusia dipanggil dengan bashar untuk menggambarkan aspek biologis manusia. Kita menerima gen dari nenek moyang kita. Makanya saya susah memberi informasi kepada orang yang yakin bahwa surat Maryam itu bisa bikin cantik anak. Sebab kan gimana gen? Ya masa ibu bapaknya demes terus anaknya terus bangir dari mana? Benar nggak? Gitu. Ini susah saya meyakinkannya. Gitu. Kan demes itu apa ya Pak Dokter Iwan bahasa Indonesianya? Ya demes, pesek ya demes. Kakek neneknya pesek, uyutnya pesek, ibu bapaknya pesek. Masa dengan surat Maryam jadi bangir? Mancung? Enggak ada. Ya kita bilang aja, cantik hatinya, cakep perilakunya. Ari fisik mah gen lah, hidungnya hidung gitu ya. Jadi maksudnya nggak mungkin ya sawo matang busuk, plek pe kuning langsat, nggak mungkin. Jadi dari mana kuning langsat? Oke, nah ini bashar. Yang kedua, manusia itu disebut Bani Adam, bahwa manusia itu memiliki sisi historis. Ini sebenarnya kalau dibuka melanggar prokes enggak sih? Melanggar ya? Hah? Kalau jadi pembicara mah enggak kali ya? Bu Direktur, jauh jaraknya engap juga saya. Kalau cuma sambutan 10 menit sih kuat sih kayaknya. Mohon izin ya, punten. Tapi jaraknya 2 meter lebih lah. Saya akan lebih mundur lagi kalau begitu. Nah, Oke, jadi manusia itu disebut dengan Bani Adam. Punya sejarah yang berbeda-beda.
Coba Bapak Ibu punya anak berapa? Sejarahnya beda-beda. Anak pertama ya masih ngontrak rumah. Anak kedua udah punya rumah di Ujung Berung. 14 tahun lagi nyicil. Anak ketiga ya, udah mulai 5 tahun lagi mau lunas. Beda sejarahnya. Nah makanya manusia disebut dengan Bani Adam. Yang ketiga, manusia itu dipanggil dengan al-insan untuk menggambarkan aspek psikologis. Jadi ternyata gen, historis, itu akan mempengaruhi psikis seseorang. Makanya bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan cinta kasih dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Itu gambaran psikis seseorang dipengaruhi oleh historisnya. Kalau anak seringkali masih motivasi, diberi penghargaan, diberi apresiasi, dia cenderung self-confidence. Tapi kalau anak sering dihinakan, dinistakan, dibully, sekalipun dia orang yang punya potensi, itu potensinya akan keluar. Ya. Nah, kamu matematika berapa nilainya? 6. Berapa? 6. Mama dulu 3. Tapi mama belajar. Alhamdulillah jadi 7. Kamu 5, kamu bisa 10. Anak mama pintar, sok belajar terus. Nah, dia akan self-confident. Kamu matematika nilainya berapa? 5. Bodoh jika bapak kamu. Kamu bodoh bapak kamu. Nah, jadi anak tuh, jadi dia, yes bapak orangnya bodoh. Jadi dia tuh pede dengan kebodohan. Jadi teman-teman sekalian, emang manusia tersikis orang itu. Makanya kan orang itu jiwanya terbuka, tertutup. Itu tuh terbuka, tertutup, empati, ansos. Itu tuh kaitannya dengan aspek historis. Nah, kemudian manusia itu walau bagaimanapun disebut sebagai anas. Kita ini walau bagaimanapun dipengaruhi oleh faktor entitas di mana kita berada. Saya ceramah itu tadi jam 7, Bu Dirut, saya di Bank BRI, perbankan. Jam 8 saparapat, Pak Dr. Iwan, saya di perindustrian. Nah, sekarang di dunia kesehatan. Nanti siang di rumah sakit jiwa. Nah, jadi ya. Tapi yang dengar dokter-dokter bukan pasien, awas kan gitu. Pak Ama hebatnya nuge-loge cina dinasehatan, saya di rumah sakit jiwa itu bangsa dokter, perawat gitu. Maksud saya apa? Saya lihat ya, stylenya itu beda-beda gitu. Beda-beda ya. Jadi ternyata saya lihat orang, saya ceramah di sini tuh benar tuh. Manusia itu memang terbentuk oleh entitas di mana dia berada. Gitu. Style dokter gimana, style orang kesehatan gimana, style dosen beda, style dosen ya kan gitu, style beda-beda. Kenapa? Itulah Tuhan menciptakan manusia itu nggak sama. Nah disinilah tadi ayatnya dibacakan dengan indah sekali. Kenapa kita harus punya jiwa maaf? Kenapa? Kenapa di akhir Idul Fitri itu suka taqabbalallahu minna wa minku, maafkan kesalahan saya. Karena kita sadar betul bahwa kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Kita tidak mungkin bisa membahagiakan semua orang. Ibu direktur dan seluruh jajaran direksi ingin membahagiakan semua orang. Tapi enggak mungkin. Pasti ada yang tidak nyaman, tidak enak. Itu mah manusiawi. Saya punya 3 anak juga. Tidak mungkin saya bisa membuat mereka itu senang dengan kebijakan saya. Itu anak, 3 orang. Gitu. Karakternya beda. Padahal ibunya itu juga. Kebayang kalau 3 anak tuh ibunya beda-beda. Lebih beda lagi saudara-saudara. Ya enggak sih? Ya, anak saya yang pertama dari Bu Sasa. Istri saya namanya Sasa. Anak kedua dari Bu Sasa. Anak ketiga dari Bu Sasa. Tabiatnya beda. Saya ingin baik ke mereka. Tapi tak semua kebijakan saya diterima oleh anak saya. Kebayang nggak kalau anak pertama dari Desi, anak kedua dari Sinta, anak 3 dari Dela, anak keempat dari Siska. Pasti lebih rumit lagi saya. Nah sekarang Ibu Dirut dan seluruh jajaran direksi, juga dokter semua harus melayani orang dengan karakter beda-beda. Maka satu hal, kita berjuang melakukan yang terbaik dan kita katakan, maafkan saya ya. Kalau niat saya baik tapi oleh Anda terasa tidak nyaman.
percayalah saya berjuang, ingin baik, tapi maafkan saya. Kenapa? Ini logika dasarnya itu. Kenapa kita kudu minta maaf dan maaf? Kenapa kita kudu mengendalikan marah? Tadi ayatnya dibacakan sekali. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berinfak di saat susah dan lapang. Orang yang bisa mengendalikan marah. Orang yang memaafkan dan minta maaf. Mereka itulah orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kenapa ada ayat itu? Nih, frame of thinkingnya di sini. Karena Tuhan menciptakan manusia itu unik, tidak ada yang sama, berbeda. Dan kita tidak mungkin membuat orang itu senang semuanya. Sekalipun kita sudah berusaha untuk membuat orang lain itu nyaman. Tapi boleh jadi orang menerima tidak nyaman. Jadi satu, saum silaturahmi ini mengingatkan akan kualitas kesolehan kita, di mana yang kedua kita menyadari bahwa manusia itu makhluk yang unik. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kalau kita tahu bahwa manusia itu beda, kita harus bersatu dalam keberagaman dengan jiwa fitrah kita. Nah, fitrah itu saudara-saudaraku tercinta menjembatani perbedaan-perbedaan itu. Makanya ada 3 fitrah. Pertama fitrah diniyah. Apa itu fitrah diniyah? Ya. Nah, yaitu fitrah untuk menjaga persaudaraan berbasis keimanan. Umat Islam mereka ada kesamaan iman sesama muslim. Umat Kristiani, mereka ada kesamaan iman. Umat Hindu, jadi ini nggak bisa dinafikan. Maka kita kudu menerima kenyataan ada kebersamaan atas dasar iman. Ya kan nggak bisa ditolak. Umat Kristiani menyatu secara batinnya dengan keimanannya sesama umat mereka. Umat Islam menyatu dengan keimanannya. Umat Hindu menyatu dengan keimanannya. Berarti sebenarnya secara fitrah Tuhan telah menciptakan memang manusia itu punya keyakinan. Itulah dalam Islam la ikraha fiddin. Kamu nggak boleh memaksakan agamamu kepada orang lain. Kan nggak bisa, kan nggak boleh. Ya, oke, kamu boleh kerja di tempat tapi pindah agama. Jadi Islam. Kan salah saya. Karena itu sudah fitrah dia yakinnya kemana. Betul. 2. Fitrah ubudiyah. Apa itu fitrah ubudiyah? Yaitu fitrah untuk menjaga persaudaraan atas dasar sama-sama beribadah. Fitrah ubudiyah. Umat Islam mereka beribadah di masjid. Melaksanakan Idul Fitri. Umat Kristiani beribadah di gereja, umat Hindu di tempatnya, umat Buddha di tempatnya. Dan mereka punya ritual yang masing-masing diyakini benar. Itulah fitrah. Bahwa setiap orang itu punya ritual yang nggak bisa kita memaksakan ritual kita kepada orang lain. Ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu ritual kamu, untuk saya ritual saya. Nah, itu. Ini namanya fitrah ubudiyah. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan fitrah watoniyah. Fitrah untuk menjaga persaudaraan yang diikat tali kesukuan dan kebangsaan. Gitu. Ya kita kan, saya jadi orang Sunda kan bukan pilihan saya. Anda jadi orang Sumatera Barat kan bukan pilihan Anda. Teman saya orang Batak kan bukan pilihan dia. Makanya tidak boleh kita menghubungkan orang dengan kesukuannya. Dasar Arab loh, kan nggak boleh. Dasar Cina loh, nggak boleh. Dasar Sunda loh, pelayak-pelayak, nggak boleh. Dasar Jawa ya beledak-beleduk, nggak boleh. Kenapa? Wong Tuhan menciptakan itu. Ada fitrahnya, teman-teman. Nah gitu. Jadi saya lagi cerita filosofi kenapa kita harus saling meminta maaf dan kenapa kita kudu memahami perbedaan. Wong fitrahnya beda teman-teman sekalian. Makanya tidak boleh urusan keyakinan, urusan ritual, urusan kesukuan itu dipaksakan tuh nggak boleh. Kenapa? Wong fitrahnya beda. Gimana sih? Nah gitu.
Jadi gimana Pak Aam? Iya, yang namanya bersatu itu dalam keberagaman. Indahnya pelangi kenapa? Karena warnanya beda-beda, tapi diharmonikan. Indahnya ruangan ini kenapa? Karena bentuknya beda, warnanya beda. Coba kalau bentuknya sama, nggak akan indah ini. Nah jadi Bapak Ibu, saya lagi cerita apa? Bahwa semua harus pakai fitrah. Gitu. Fitrah keberagamaan, fitrah ibadah, fitrah kebangsaan, itu semua fitrah. Nah, oke, jadi ibu bapak yang Allah muliakan, saya ingin menyampaikan bahwa kembali kepada fitrah itu apa sih? Jadi gini, saya ingin menjelaskan supaya fitrah itu jangan diartikan sasalaman. Kembali kepada fitrahnya, maaf lahir batin. Kembali kepada fitrahnya, maaf lahir batin. Itu mah fitrah kultural. Nah, saya menjelaskan fitrah konseptual. Nah, ya. Oke, ibu bapak yang Allah muliakan. Nah, sekarang kita ada di masa pandemi. Fitrah harus hadir di masa seperti ini. Menjaga fitrah dalam pertama, terima dengan ridho. 3 tahun lalu siapa sih yang memperkirakan kita mengalami pandemi? Saya buka YouTube 3 tahun lalu. Pakar-pakar. Apalagi pakar ekonomi kan, bicaranya positifistik dan memang harus begitu. Wow, akan terjadi pertumbuhan begini. Kan sekarang banyak yang minus. Banyak negara yang berat sekali. Unpredictable gitu loh. Lalu sekarang faktanya kita sedang menerima, ya udah terima dengan ridho saja. Ya udah terima saja. Dari menerima dengan ridho akan lahir energi untuk beradaptasi. Katanya kalau orang sakit dia terima, itu imunitasnya jadi lebih bagus daripada dia berontak. Orang disuntik terima, kan ototnya jadi lentur ya. Bapak Ibu dokter, orang disuntik jadi ototnya kan kencang sampai si jarum gap potong gitu kan. Kalian mau disuntik, wah dia tukang nanti olahraga otot, pas disuntik langsung patah. Disuntik mangga just. Satu lagi mangga just. Jadi apa? Relax kan gitu. Jadi ternyata dengan fitrah itu kita bisa menerima. Ya. Pak Am, saya capek berumah tangga Pak Am. Nah, kenapa? 12 tahun kok kayak begini aja. Saya bilang, saya ingin tanya. Jodohmu itu pilihan? Iya pilihan saya. Nah, Anda harus benerin cara berpikir. Istrimu itu bukan pilihanmu, tapi dia yang Allah takdirkan untukmu. Saya iya kamu salah berpikir. Ya Pak Am, saya udah rumah tangga 12 tahun, kenapa ya? Istrimu pilihan siapa? Ya pilihan saya. Saya pacarannya juga dari SMA Pak Am. Tapi kenapa ya setelah nikah tuh banyak perbedaan ini? Oke, satu hal. Istrimu bukan pilihanmu. Istrimu yang ditakdirkan Tuhan untukmu. Jadi gimana? Terima. Terima. Memang kamu sempurna, kamu juga tidak sempurna. Tapi istrimu menerima kamu. Nah, tuh. Alhamdulillah. Sekarang tadinya mau bercerai, Pak Dokter Iwan, udah punya cucu sekarang. Tadi nyaris bercerai, kenapa? Kukuh, apa istri saya? Yes. Jadi saya baru nyadar setelah 30 tahun bahwa istri saya adalah yang ditakdirkan, bukan yang saya pilih. Tapi setelah 30 tahun baru nyadar gitu. Setelah 30 tahun nikah baru nyadar, oh ternyata istri saya itu yang Allah takdirkan bukan yang saya pilih. Makanya tidak heran ada orang yang pacaran 10 tahun nggak jadi nikah. Baru kenal 3 bulan kok jadi nikah. Ini bukti bahwa yang jadi suami kita, yang jadi istri kita bukan yang kita pilih. Yang Allah takdirkan untuk kita. Catat itu. Terimalah dengan ridho. Ya fitrah nih. Ini fitrah, oh iya. Udah di situ adaptasi dengan istri, dengan suami. Oh iya, ya suami istri saya teh banyak ngomong, anggap ya, apa host kan gitu. Anggap punya istri apa namanya penyiar, jadi ramai. Oh,
Justru mun istri diam teh, "Mama kunaon?" Nah, jadi kitanya bertanya-tanya. Kenapa? Karena kita kita di masa pandemi kan beradaptasi dengan pandemi gitu. Beradaptasi artinya gimana sih pola hidup kita bisa sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, dari situ kita perlu energi, jiwa syukur dan sabar. Nah, teman-teman sekalian, jadi saya masuk fitrah dalam realitas hidup sekarang. Kita bisa menerima kenyataan, kita kemudian bisa beradaptasi karena menurut firman Allah di surat 13 ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kalau kamu tidak mau mengubahnya. Gitu. Konsul ke berbagai dokter supaya berat badan turun. Nggak turun-turun lah kalau kita. Ada teman saya, orang ngobrol ke dokter-dokter ahli. Temempan, bukan temempan, kamu nggak ngikutin saran dokter. Gitu. Jadi artinya apa? Kita konsul ke siapapun, pada akhirnya balik ke kita. Ya nggak sih? Balik ke kita. Kita mau nggak menjalani hidup yang sehat? Kita mau menjalani hidup yang benar? Kita mau nggak menjalani hidup dalam track yang benar? Itu yang di dalam surat 13. Allah tidak mengubah, kecuali kamu berubah. Dari situ untuk berubah, butuh energi, syukur dan sabar. Life is never flat. Hidup itu nggak datar. Di atas, di bawah, di atas, di bawah. Kalau kita lagi di bawah kalem, nanti roda kehidupan bisa naik ke atas. Yang lagi di atas siap-siap, kadang roda kehidupan itu turun ke bawah. Jadi gimana? Miliki jiwa syukur kalau kita dapat nikmat. Miliki jiwa sabar ketika kita diuji. Jadi itulah, tapi kadang-kadang orang yang diuji itu suka ada putus asa. Makanya di Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobit. Hai orang yang beriman, sabar, kuatkan kesabaran, waspada. Makanya kan kalau kita nengok orang sakit, Nabi menyuruh agar memotivasi. Bapak sakit apa? Tifus. Udah dirawat berapa hari Pak? Udah 3 hari. Insya Allah Bapak damang, sehat. Ngantor lagi, sehat. Kasih motivasi. Jangan, oh tifus udah berapa hari? Udah 3 hari. Tetangga saya tifus juga, meninggalnya hari ke-5. Sama di rumah sakit ini, di 402. Oh Bapak 401 ya. Hari ke-5 meninggal. Tifus juga, ini lagi musim loh Pak. Yang meninggal di Bandung udah 7. Nah, walaupun benar speak by data, tapi jangan diomongin gitu loh. Karena kudu dikasih motivasi. Wah, kamu kuat, kamu bisa. Nah, jadi ternyata manusia itu berat ketika diuji dengan penderitaan. Tapi begitu diuji dengan kebaikan, manusia merasa kuat. Padahal boleh jadi sebenarnya dia tidak kuat. Nah, yang keempat, saudara-saudaraku tercinta, bingkai dengan doa. Saya lagi cerita apa? Konsep fitrah. Tadi konsep fitrah dalam kehidupan sosial bagaimana? Sekarang konsep fitrah dalam kehidupan pribadi bagaimana? Kita terima dengan ridho, beradaptasi dengan problem, kemudian kita jiwa syukur sabar kita asah terus, dan jangan lupa bingkai dengan kekuatan doa. Karena manusia itu punya keterbatasan. Sehebat-hebatnya manusia punya keterbatasan. Makanya Nabi mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Doa, berdoa, berdoa. Bapak Ibu sekarang sukses seperti ini. Itu boleh jadi dari doa orang tua kita. Dari doa orang yang pernah kita tolong. Boleh jadi ya. Begitu Bapak Ibu nolong pasien, hati pasien itu menjerit, ya Allah, Ibu dokter, sing anak-anaknya saroleh, sehat. Nah, gitu. Jadi ternyata boleh jadi doa pasien itulah yang menggetarkan arasy. Makanya Bapak Ibu guru, saya suka cerita sama teman-teman dosen. Berikan yang terbaik pada murid-murid kita. Boleh jadi orang tua mereka yang mendoakan kita. Begitu anaknya lulus, didoakan tuh ke orang tua, guru-gurunya. Jadi Pak Bu, kita teh nggak tahu ya doa siapa yang membuat kita sukses. Kita nggak tahu. Makanya apa? Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Jangan-jangan ternyata Bapak Ibu sukses itu didoakan ku pembantu Ibu dan Bapak. Ya Allah, mudah-mudahan si Ibu teh didoakan tak ku pembantu kita. Doa kita mah tertolak dah, banyak dosa teh kan. Terhalang awan maksiat.
Nah, tapi si bibi mah nggak ada dosa merenan di rumah gawe mengabdi gitu. Doa menggetarkan arsy. Makanya kita jangan jangan lelah untuk berdoa dan jangan malu untuk minta didoakan. Doakan saya ya. Doakan saya ya. Kenapa? Satu, itu bentuk kerendahan hati. Yang kedua, kita tidak tahu. Ya, dari doa siapa? Ada yang ngasih, bukan ngasih, GoFood ya. GoFood. Berapa? 28.000, Anda kasih 100.000. Ini kembaliannya Pak, ambil aja. Ya Allah, jangan-jangan anak kita soleh dari situ. Ada orang ngadoa mah sering ditolak lah, banyak dosa. Iya, makanya Pak Bu, jangan Anda kira kata Nabi, kamu itu kuat boleh jadi illa bidu'afaikum, karena doa orang-orang lemah yang kamu bantu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dokter nih yang bagian kesehatan pokoknya, kesehatan dari mulai A to Z-nya, sebenarnya peluang Anda didoakan orang lain itu besar sekali. Kebayang dibantuan, sehat, ya, tanpa kita minta, dia berdoa, ya Allah. Gitu. Nah, gitu. Jadi automatically gitu lah, doa yang tulus. Makanya lakukan semua aktivitasnya dengan tulus, supaya lahir doa-doa yang tulus. Ya, gitu. Jangan-jangan anak kita lurus-lurus saja, baik-baik, itu bukan karena doa kita. Doa pasien yang ibu bapak bantu. Kan kita nggak tahu, kan? Kita nggak tahu Pak, doa siapa sih sebenarnya yang mustajab? Nggak tahu. Ini tuh gaib rahasia Allah. Nah, ini fitrah, bingkai dengan kekuatan doa. Nah, tadi bagian terakhir, ya, bagian ketiga. Spirit Ramadan dengan jiwa fitrah. Jaga, ini spiritnya. Berarti kita dengan saum itu, dengan jiwa fitrah itu harus bisa menjaga 3 kesolehan sekaligus. 1, kesolehan individual. Apa itu kesalehan individual? Sebenarnya lebih ke kesalehan vertikal. Dikatakan individual itu karena kayak tahajud kan private banget kita dengan Allah. Baca Quran kan private banget, makanya disebut juga kesalehan individual. Atau orang suka menyebutnya kesalehan vertikal. Gitu. Nah, sekarang banyak platform medsos yang membuat amalan soleh kita itu rusak. Tadi tahajud langsung dipoto sajadahnya. Terima kasih ya Allah, tadi malam hamba bisa tahajud dengan nikmat sampai hamba menitiskan air mata. Terima kasih ya Allah. Kernaon untuk apa diupload di IG sih yang kayak gitu? Bersyukur sama Allah. Iya bersyukur sama Allah bukan gitu caranya. Sajadah dipoto gitu, diupload. Terima kasih ya Allah, hamba bisa tahajud tiap malam. Sekalipun ini sudah selesai Ramadan. Nah yang gitu-gitu banyak sekarang. Ibu bapak mah enggak, tapi generasi milenial. Kan gitu. Generasi milenial. Jadi yang ada orang yang senang gitu mengupload, segala diupload. Termasuk ibadah-ibadah tuh, Quran dijejerin 3. Trek dipoto. Alhamdulillah Ramadan kemarin hamba bisa menambahkan 3 kali khotam ya Allah. Terima kasih atas pertolonganmu ya Allah. Memang ada kata-kata terima kasih. Alhamdulillah. Tapi itu mengupload 3 kali khotam itu. Kan itu private saudara-saudara. Jadi ibadah individual itu ibadah private. Makanya Nabi pernah menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu yaumal la dhilla illa dhill. Ada 7 kelompok yang akan ditolong oleh Allah. Teman-teman tahu nggak siapa? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Orang yang ibadah berdua-duaan dengan Allah hingga dia meneteskan air mata. Private. Nah, ini ibadah individual. Makanya rumusnya itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tiadalah mereka diperintah hanya menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Nah, yuk kita jaga nih ibadah private kita, baca Quran, duha, tahajud, doa, zikir. Ini harus dijaga. Tapi ada tapinya. Apabila bentrok ibadah private individual dengan ibadah sosial, dahulukan ibadah sosial. Kalau ternyata kita kudu menolong pasien, pasien aja tolong. Jangan kalah kaduha. Gitu.
enak ngelahirkan kalau kaduha heula atuh keburu melahirkan. Ya gitu. Di IGD ya kan kalau bacaan Quran itu tolong heula, itu yang paling penting. Karena ibadah sosial itu derajatnya, pahalanya lebih besar daripada ibadah private. Imam Ghazali pernah ditanya oleh muridnya, "Guru, saya ini kalau nulis guru, lebih fokus pagi-pagi, jam 2, jam 3. Sehingga saya tidak bisa tahajud. Gimana itu?" Kata ibu bapak, mana yang harus dilakukan? Tahajud apa nulis karya ilmiah? Kata Imam Ghazali, kalau kau tahajud, hanya kau yang menikmati. Kalau kau nulis karya ilmiah, ribuan jutaan orang bisa baca karya. Jadi gimana? Ibadah sosial itu bisa mengalahkan ibadah yang private. Ada dokter yang belum pernah khotam. Saya tidak ya lah pasti. Belum pernah. Karena pasiennya banyak sekali. Wah, ya kan gitu. Pulang ke rumah udah capeknya luar biasa. Dia nggak pernah khotam Quran. Tapi dia kan ibadah sosial. Ya. Nah gitu maksud saya. Ya. Oke, jadi ibadah sosial, ibadah vertikal itu ibadah private, ibadah individual. Nah, terserahlah ibu bapak mau nyebutnya ibadah vertikal, ibadah private. Pokoknya itu dinikmati sendiri. Yang kedua, kesalehan sosial. Nah kesalehan sosial itu luas sekali, tapi ada satu dalil yang merangkum. Idmanu lisittan min anfusikum adman lakumul jannah. Nggak tanggung-tanggung. Apa kata Nabi? Lakukan 6 perkara. Aku jamin kamu masuk surga. Coba perhatikan, jujur. Wah, ini satu kata tapi dahsyat. Jujur. Dari jujur, penuhi janji. Jadi kalau kita bilang A ya A. Kalau kita bilang B ya B. Kalau kita janji C ya C. Penuhi kamu janji. Terus tunaikan amanah. Ini kan ibadah sosial teman-teman. Jujur, penuhi janji, tunaikan amanah. Makanya kan ada sumpah dokter, tunaikan janji. Penuhi janji. Untuk menjaga nilai-nilai kemuliaan dalam sumpah dokter. Pertanyaan, masihkah itu dipegang? Penuhi janji, tunaikan amanah, jaga kehormatan. Kehormatan diri kita, profesi kita, ya kan harus dijaga. Kehormatan kita sebagai karyawan, sebagai ASN, sebagai dosen, sebagai konsultan, sebagai dijaga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Jaga amanah, jaga pandangan. Jadi pandangan kita jangan negatif, coba pandangannya positif, konstruktif. Ya. Jadi kita ini melihat satu persoalan selalu dari perspektif positif. Negatif pasti ada. Kalau kita lihat suami, lihat sisi baik-baiknya. Jangan lihat buruknya melulu. Kalau lihat istri, coba sisi baiknya, jangan buruknya melulu. Kalau lihat pimpinan, coba banyak sisi baiknya, jangan kurangnya melulu. Kalau lihat karyawan, sisi baiknya, yang buruknya diperbaiki. Nah itu, ini kesalehan sosial. Terus apa? Jaga tanganmu dari kesewenang-wenang. Saudaraku tercinta, nih, inilah kesalehan sosial. 6 hal ini dilakukan, aku jamin kamu masuk surga. Kata Rasul. Memang seluruhnya kan berbasis ke sini, jujur. Ya enggak? Memenuhi janji. Coba Pak, Bu, kalau kita jadi orang yang jujur, penuhi janji, tunaikan amanah, jaga kehormatan kita, jaga pandangan kita selalu positif. Terus ketika kita punya kuasa, kita tidak sewenang-wenang. Wah, top. Nah ini, fitrah. Ini basisnya fitrah. Nah, dan yang ketiga, sahabat-sahabat tercinta adalah kesalehan intelektual. Kita kudu jadi pembelajar. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengarkan, mengamati, menganalisa. Nabi mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadirisah. Kalau suatu urusan diserahkan bukan kepada yang berkompeten, tunggu kehancurannya. Jadi kita semua kudu terus meningkatkan kompetensi kita. Menjadi pembelajar. Dahsyat, ini kesolehan intelektual Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, jadi fitrah itu luar biasa sekali. Kita harus bawa dalam kehidupan keseharian. Nah, saudara-saudaraku tercinta, tidak ada yang tetap di muka bumi ini selain perubahan. Change akan selalu terjadi. Karena substansi kehidupan adalah perubahan.
Inti dari hidup itu berubah, Pak, Bu. Kita makin tua, growing old gitu. Ya. Pastilah, kita tuh tidak bisa menolak perubahan kulit kita, rambut kita. Termasuk juga keadaan psikis kita. Termasuk status sosial kita. Ya, pasti ada perubahan. Namun di tengah perubahan ada yang harus tetap. Bagaimana menjaga kesucian fitrah. Karena tiap bulan, tiap tahun oleh Allah kita diberi kewajiban saum. Agar fitrah yang terkontaminasi dibalikin lagi. Yang terkontaminasi dibersihkan lagi. Sahabat tercinta, terakhir. Orang yang bisa menjaga fitrah, kalau meninggal dia tersenyum. Jadi gini, saat kita lahir, siapa yang nangis? Kita. Brol. Wah! Siapa yang tersenyum? Orang sekitar kita. Ayah bunda kita, suster, dokter, ya, tersenyum. Bu, putranya sehat, Bu. Oh, tersenyum. Kita, bayi, nangis. Yuk, nanti kalau meninggal kita balik. Biarlah kita yang tersenyum, orang hidup yang menangis kita. Jadi kalau kita meninggal tuh, biar kita yang tersenyum. Orang yang sekitar kita nangis. Gitu. Dan ini dijelaskan di surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tumastaqomu, dia istiqomah, konsisten, dia menjaga fitrahnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau meninggal, malaikat akan menyambut ruhnya. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, surga menunggu kamu. Tersenyumlah ruhnya. Ini balasan bagi orang-orang yang bisa menjaga fitrah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya sampaikan. Seluruh keluarga besar Rumah Sakit Mata Cicendo, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Semoga Allah memberkahi. Mari kita tundukkan kepala kita, hati kita. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ampuni segala kehilapan kami, maafkan segala kekeliruan kami. Bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu. Sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah yang Maha Pemurah. Ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Muliakan kedua orang tua kami. Ya Allah, berikan cinta kasih. Sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Ya Allah yang Maha Pemurah. Karuniakan kepada kami rumah tangga yang penuh mawaddah, rahmah, dan sakinah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Ya Allah, ya Rahman, jadikan anak cucu kami menjadi jariah setelah kami meninggalkan dunia yang fana. Ya Rabb, yang Maha Pemurah, Maha Pengampun, kami yakin cepat atau lambat kami akan berpulang kepadamu. Ya Allah, andai satu saat roh dan jasad kami berpisah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.